Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa alaina ajma'in. Ayahanda ibunda bahkan Allah Subhanahu wa taala, segenap para pecinta media dakwah MCTV bahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali di media dakwah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang definisi Al-Qur'an, kemudian fungsi daripada Al-Qur'an dan juga keutamaan daripada Al-Qur'an. Para sahabat sekalian bahkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an secara bahasa dari kata qoro'ah ya, atau kiro'ah ya, atau qoro'a yaqra'u Qur'anan ya, kiro'ah yang berarti bacaan ya, atau Quran ya. Quran sendiri adalah bacaan ya. Kemudian secara bahasa dari qoro'ah yang bermakna pengumpulan juga ada yang menjelaskan demikian, dan juga penggabungan. Jadi dikumpulkan dan digabungkan. Itu secara bahasa ada ya. Makna Al-Quran itu secara bahasa juga bermakna pengumpulan dan penggabungan. Ya, ini Al-Qur'an ya, dengan bahasa Al-Qur'an. Baik. Sedangkan Al-Quran memiliki definisi, yaitu kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawati. Definisi Al-Quran adalah firman Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan ibadah ya. Atau ada yang lebih panjang, kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin Jibril alaihissalam al-maktubu fil masahib al-manqulu ilaina bitawatir al-muta'abbadu bitilawatih al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas. Ini secara definisi, secara istilahan dengan istilah yang panjang, yaitu bahwa Al-Quran adalah kalam Allah sebagai mukjizat. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perantaran Jibril alaihissalam, yang termaktub dalam mushaf-mushaf. Jadi Al-Quran itu termaktub, tertulis dalam mushaf-mushaf ya, yang dinukil sampai kepada kita dari zaman Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita, dinukil secara mutawatir. Membacanya sebagai ibadah, membacanya saja sudah satu ibadah yang dimulai dengan surat Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas ya. Jadi ini adalah definisi Al-Quran tersebut ya, bahwa dia adalah sebagai kalam Allah. Nah, nanti dalam kajian ilmu akidah, kalam Allah itu tidak berupa suara, tidak berupa huruf-huruf ya, karena kalam Allah itu berbeda dengan kalamnya manusia ya. Dia bukan huruf, bukan suara, bukan kata-kata dan seterusnya ya. Jadi ini kalam Allah. Nah, sampai kepada Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini yang dimaksud itu adalah kalam Allah.
diturunkan kepada Nabi Muhammad ini menunjukkan bahwa kalam atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul Allah yang lain yaitu bukanlah Al-Quran. Jadi selain daripada Al-Quran berarti tidaklah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW diturunkan hanya kepadanya Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Kitab-kitab yang lain tidak. Ya, seperti kitab Taurat, Injil, Zabur itu diturunkan untuk nabi-nabi yang lain dan seterusnya. Disampaikan melalui malaikat Jibril, artinya ada malaikat khusus yang bertugas untuk menurunkan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Dalam beberapa pembahasan di video short kita bahas diantaranya Jibril itu memiliki 600 sayap, ya. Satu saja dibentangkan itu cakrawala tertutup karena besarnya malaikat Jibril ketika menampakkan wujud aslinya. Nah ini malaikat yang menyampaikan wahyu. Nah, Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Ya, nanti dalam kesempatan lain kita akan bahas bagaimana cara Jibril menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ya yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Ya, karena kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, sedangkan lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Beda. Jadi kadang-kadang dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan qala Allah. Nah, Nabi menyampaikan Allah berkata. Nah, ini kalau Nabi menyampaikan Allah berkata atau berfirman dalam hadis qudsi, ya itu bukan Al-Quran. Ya, tetap kenapa? Karena kalau hadis qudsi itu hanya kalamnya dari Allah, lafadznya, ucapannya, ya, lafadz-lafadznya itu dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau esensinya, isi daripada yang disampaikan Nabi Muhammad SAW melalui hadis qudsi itu esensinya dari Allah, tapi redaksinya itu dari Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Al-Quran, baik isi maupun redaksi itu dari Allah. Dari Allah melalui malaikat Jibril, ya, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bedanya. Ya, kalau hadis qudsi yang dalam hadis suka kita temukan, qala Allah berfirman. Ya, kata Nabi, Allah berfirman. Tapi tidak termasuk Al-Quran. Ya, tidak termasuk ada dalam lafaz Al-Quran. Itu namanya ada dalam hadis qudsi. Nah, itu esensinya dari Allah, tetapi kata-katanya itu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara Al-Quran dua-duanya baik esensi maupun redaksinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikumpulkan dalam masahib. Ya, setelah diturunkan, kemudian Nabi perintahkan untuk beberapa sahabat menulisnya, ya, maka terkumpullah dalam mushaf. Ya, di zaman awal-awal dakwahnya Rasulullah SAW, ya, Nabi tidak memerintahkan untuk dikumpulkan, ya, kemudian dijadikan satu, tidak. Ya, para ulama menjelaskan, ya, karena kondisi saat itu mungkin belum dibutuhkan, atau memang kondisi Rasulullah SAW juga masih banyak kerjaan-kerjaan yang lebih penting, misalnya dakwah, misalnya ya karena sering terjadi peperangan juga. Jadi penyusunan Al-Quran dalam satu mushaf itu belum dilakukan di zaman Nabi. Ya, sampai nanti ide itu baru ada setelah Rasul wafat, ya, mulai Umar bin Khattab menyampaikan kepada Abu Bakar sebagai pemimpin saat itu, ya, namun Abu Bakar juga sempat menolaknya karena tidak diperintah Rasul.
Sampai kemudian para ulama menjelaskan dengan bahasa, maka Allah kemudian membuka pintu hati Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemerintah yang berkuasa saat itu untuk menerima ide itu, ya, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena saat itu Al-Quran memang di zaman Nabi, ya, sampai zaman para sahabat itu Al-Quran itu ada di otak-otak para sahabat. Para sahabat itu rata-rata menghafal Quran, ya. Nah, ketika banyak terjadi peperangan, dalam beberapa peperangan itu banyak sahabat-sahabat Nabi senior yang hafal Quran itu wafat, gugur dalam peperangan, maka itu sudah terjadi kekhawatiran daripada Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, kalau terus demikian Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, dikhawatirkan nanti generasi berikutnya tidak mengetahui. Kenapa? Karena orang-orang hafal Quran pada meninggal, ya, gugur dalam medan sebagai syahid dalam medan perang, kan begitu. Nah, maka kemudian barulah mulai ada dikumpulkan dalam sebuah mushaf lengkap pada pemerintahan Utsman bin Affan. Begitu ya sejarahnya. Ya. Nah, jadi dikumpulkan dalam mushaf-mushaf al-manqulu ilaina bitawatir, sampai kepada kita dengan mutawatir. Jadi makna mutawatir di sini bahwa Al-Quran setelah dikumpulkan pada pemerintahan Utsman bin Affan itu lengkap, maka kemudian diajarkan oleh para sahabat, dilanjutkan para tabi'in melanjutkan lagi, ya, mengajar Al-Quran, menyampaikan Al-Quran melalui para tabi'in, terus generasi berikutnya, ya, sampai kepada kita. Nah, itu disebut mutawatir, ya, tidak terputus secara mutawatir. Jadi dengan kata lain, apa yang kita baca daripada Al-Quran ini, ayahanda bunda sekalian, para sahabat, ya itulah ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, ya, oleh Jibril, dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan dibaca oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, mengajarkan kepada murid-muridnya, terus guru-gurunya, ya, sampai kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Itu makna yang dimaksud dengan mutawatir. Maka biasanya para ulama-ulama itu yang betul-betul mengajarkan Al-Quran akan memberikan sanad atau mata rantai daripada nama guru-gurunya itu, yang disebut sanad keilmuan, sanad Al-Quran, ya. Yang disebut sanad Al-Quran ini dari generasi ke generasi, ya, sampai kepada Rasulullah SAW, bersambung, ya, tidak terputus. Itu namanya mutawatir. Jadi ayahanda bunda para sahabat sekalian, jangan khawatir. Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itulah Al-Quran yang kita baca. Apa dari generasi ke generasi tidak ada orang yang berupaya untuk memalsukan, sebutlah orang yang jahat atau orang kafir, berusaha untuk memalsukan Al-Quran, tentu ada dan banyak sekali. Namun janji Allah, ya, memang dalam Al-Quran janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami, kata Allah, yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Allah yang menurunkan, kami maknanya kami itu, ya, Allah menyuruh pada malaikat Jibril, ya, ada campur tangan makhluk yang Allah perintahkan, gitu kan. Kemudian kata Allah, kami juga yang menjaga. Kami maknanya Allah yang menjadikan banyak orang-orang yang menjaga Al-Quran itu. Di antaranya orang-orang yang menghafal Al-Quran dari generasi ke generasi akan tetap ada. Sehingga ayahanda bunda sekalian, ada sebuah ungkapan, ya, Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci di dunia yang dihafalkan. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, ya. Para pemeluk agama-agama selain agama Islam tidak ada yang menghafalkan kitab sucinya. Sehingga seandainya terjadi, ya, seluruh tulisan yang ada di dunia ini, bacaan, kitab-kitab, buku-buku, semua diangkat oleh Allah ke langit, ya, semua jadi kosong, semua kitab-kitab, lembaran semua yang seperti ini nggak ada tulisannya, jadi putih semua, kitab-kitab semua menjadi putih, ya, maka akan Al-Quran tetap masih bisa ditulis,
ya, Al-Quran tetap masih bisa ditulis sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran yang sudah tidak ada itu tadi, sudah diangkat semua, akan bisa ditulis kembali. Kenapa? Karena sudah dihafal oleh para hafidh Al-Quran, ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Itulah bedanya. Ya, jadi Al-Quran tetap akan abadi, terjaga sepanjang zaman karena ada di otak-otak, ya, terjaga dalam otak-otak para hafidh Al-Quran, gitu. Sementara buku-buku lain, kitab-kitab lain, ya, hanya tinggal cerita ketika semua tulisan-tulisan diangkat oleh Allah, gitu. Inilah maka di awal Al-Quran disebut sebagai mukjizat, ya, dijelaskan oleh para ulama. Mukjizat terbesar Rasulullah SAW yaitu tidak lain adalah Al-Quran. Kenapa disebut mukjizat terbesar? Kalau nabi-nabi terdahulu memiliki mukjizat, ya, seperti Nabi Musa bisa merubah tongkatnya menjadi ular, Nabi Yunus ditelan dalam perut ikan berhari-hari, ya, bahkan berminggu-minggu dalam sebuah riwayat, itu tidak mati. Nabi Musa bisa melawan Fir'aun dengan banyak mukjizat, ya, tis'a ayatim mufassalat, ya, ada 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Atau mukjizat-mukjizat yang lain, Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari dalam batu, ya, Nabi Nuh membuat perahu yang dengannya menyelamatkan orang-orang beriman dan menenggelamkan orang-orang yang tidak beriman, ya, dan mukjizat yang lain. Ya, Nabi Isa yang banyak mukjizatnya, ya, sangat spektakuler, bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan sekali usapannya, ya, menyembuhkan orang yang buta dari lahir dengan usapan tangannya, menyembuhkan orang yang penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah. Namun mukjizat-mukjizat tersebut hanya bisa disaksikan dan dirasakan oleh orang-orang yang ada saat itu. Itulah mukjizat nabi-nabi terdahulu. Berbeda dengan Al-Quran, 1500 tahun hampir, ya, Al-Quran ini diturunkan, ya, sampai sekarang kemujizatannya masih dirasakan oleh orang-orang di zaman sekarang. Itulah yang disebut dengan mukjizat terbesar. Jadi Al-Quran ini kitab yang betul-betul agung, ya, karena hasil penelitian juga para sahabat sekalian, hanya kitab suci Al-Quran yang dipelajari dari berbagai macam disiplin keilmuannya. Hanya kitab Al-Quran. Bayangkan orang mau baca Al-Quran saja nggak sembarangan, ya, harus sabar dalam agar bisa membacanya dengan baik. Maka ada disiplin ilmunya, ada ilmu tajwid, ya, ada ilmu qiraahnya. Nah, ini kan yang berkaitan dengan cara membaca Al-Quran. Ada fashohatul huruf, ada makhorijul huruf. Nah, itu namanya ilmu-ilmu yang mendukung untuk membaca Al-Quran dengan baik. Cara membacanya saja sudah ada disiplin ilmu. Orang banyak menulis beberapa banyak kitab-kitab untuk membuat satu aturan di dalam membaca Al-Quran. Ini karena mukjizat Al-Quran. Al-Quran juga dipelajari dari tafsirnya, dari segi asbabun nuzulnya, kapan turunnya, apa kisahnya. Kisah-kisah di Al-Quran juga dipelajari. Kisah-kisah dalam Al-Quran dipelajari oleh orang-orang sekarang, ya, diteliti oleh para ilmuwan-ilmuwan. Ada ayat-ayat yang sangat menakjubkan, itu diteliti, ya. Kemudian kitab suci Al-Quran juga dimusabakohkan, ya, secara besar-besaran di seluruh dunia. Inilah kemujizatan daripada Al-Quran yang dirasakan oleh manusia hingga saat ini, ya. Maka di sini definisi Al-Quran diantaranya dia sebagai mukjizat, al-mukjizah, ya. Baik, ini yang disebut dengan definisi Al-Quran.
Berikutnya, Al-Quran juga memiliki fungsi. Akan banyak sekali dalam Al-Quran dijelaskan fungsi-fungsi Al-Quran itu. Misalnya, dia di dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dan Al-Maidah, ini ada ya, bahwa Al-Quran itu sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran datang sebelum Al-Quran, Allah menurunkan kitab-kitab suci yang lain, Taurat, Injil, dan Zabur, dan juga beberapa suhuf untuk beberapa nabi. Itu kitab suci Allah. Dan Al-Quran membenarkan isi kandungan kitab-kitab suci itu. Ya, kita wajib mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran, mempercayainya sebagai wahyu dari Allah. Adapun isi-isinya di zaman Nabi sendiri, ya, di zaman Rasulullah SAW, Nabi juga menyatakan jangan kalian mengimani semuanya, tapi jangan juga mengkufuri semua. Kenapa? Ya karena sebagian memang sudah dirusak oleh campur tangan manusia. Jadi secara bahasa kitanya, kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah tidak murni, sudah tidak orsinil, sudah banyak campur tangan manusia di situ. Nah, sehingga ya sudah banyak perubahan daripada isi aslinya. Kita juga tidak boleh mengkafiri atau menolak semuanya, karena masih banyak juga yang berupa wahyu-wahyu dari Allah yang masih terjaga dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya tetap masih ada. Jadi kita tidak boleh mengkufuri atau tidak mempercayainya. Nah, Al-Quran datang menjelaskan tentang itu, bahwa kita dianjurkan juga untuk membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini banyak ayatnya. Kemudian Al-Quran juga sebagai furqan. Fungsi Al-Quran, dia membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Di Al-Quran banyak ayat menjelaskan ini halal, ini haram. Apa yang diharamkan Allah, ya ini dijelaskan dalam Al-Quran. Apa yang halal dijelaskan dalam Al-Quran. Apa yang boleh dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Itu disebut furqan. Kemudian Al-Quran juga disebut hidayah. Ya, banyak ayatnya dalam surah Yunus, dalam surah Yusuf, An-Nahl. Ayatnya kalau disebutkan jadi panjang, ya. Tapi fungsi Al-Quran sebagai hidayah. Dia adalah petunjuk untuk kehidupan manusia. Nah, ini hidayah. Jadi makna Al-Quran disebut juga hidayah, sebagai petunjuk bagi manusia. Ada orang senang membaca Al-Quran, kemudian mengaji kepada para ulama, dia dapat banyak petunjuk darinya. Karena memang Al-Quran adalah sebagai hidayah. Kemudian Al-Quran juga menjadi penerang, ya, sesuatu yang belum jelas jadi jelas dengan Al-Quran. Itu salah satu fungsi Al-Quran yang menerangkan, ya. Kemudian berikutnya Al-Quran juga sebagai pelajaran. Banyak pelajaran yang didapatkan daripada Al-Quran. Bahkan seorang tidak akan habis-habisnya menggali dan mempelajari Al-Quran. Seandainya ada orang ingin mempelajari seluruh ilmu-ilmu Al-Quran, maka waktu hidupnya tidak akan cukup, ya, karena begitu luasnya ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dia sebagai pelajaran. Kemudian Al-Quran juga sebagai pengingat. Ya, pengingat artinya sesuatu yang sudah lupa diingatkan dalam Al-Quran. Ya, ini juga tertulis dalam surat Al-A'raf, surat Toha, ya, agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah lupa diri, ya, agar mereka bertobat, diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga sebagai rahmat, ya, membacanya saja sudah satu rahmat. Siapa yang membaca Al-Quran, ya, maka Allah turunkan rahmat kepadanya. Ya, bahkan orang yang mendengarkan ketika Al-Quran dibacakan juga turut mendapatkan rahmat, ya. Nah, sehingga dijelaskan bahwa fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Ini kan ayatnya, bahwa ketika Al-Quran itu dibacakan maka dengarkan dengan penuh teliti agar mendapatkan rahmat. Jadi Al-Quran sebagai rahmat. Berikutnya Al-Quran juga sebagai bukti
kebenaran atau bukti bahwa itu berasal dari Allah. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada orang yang sanggup untuk meniru Al-Quran, memalsukan Al-Quran, untuk membuat satu surat saja yang sama nilainya dengan Al-Quran, yang sebanding, itu tidak mampu. Ya, tidak ada orang mencoba? Banyak orang, terutama di kalangan orang-orang kafir, mencoba meniru Al-Quran, tetapi tidak mampu. Adapun hasilnya, ya, kalaupun mereka mencoba, tetap hasilnya adalah sesuatu yang tidak punya kualitas, berbeda dengan kitab Al-Quran. Al-Quran menceritakan sesuatu yang besar-besar. Tidak ada dalam Al-Quran yang menjelaskan sesuatu yang remeh-remeh, yang ringan-ringan. Nah, ini. Kemudian berikutnya, Al-Quran juga sebagai obat penyakit, ya, obat penyembuh, terutama yang disebut penyakit hati atau penyembuh jiwa. Ketika orang sedang gundah gulana, maka baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran agar hatinya menjadi damai, agar hatinya menjadi tentram. Kenapa? Dengan membaca Al-Qurannya, maka dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Kenapa orang baca Al-Quran menjadi lebih tenang? Karena dia sedang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu sebagai obat penyakit hati, ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi dia syifa itu adalah obat hati, ya. Obat hati, diantara obat hati yang Nabi sampaikan juga diantaranya senang membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga sebagai hukum atau peraturan, ya, tentu akan didapatkan hukum-hukum, peraturan banyak sekali baik dalam kehidupan, baik hubungan diri kita dengan Allah, ya, yang disebut hablum minallah atau hablum minannas, hukum-hukum yang berkaitan dalam kehidupan kita bersosial, ya, sesama manusia, sesama makhluk, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ini fungsi Al-Quran diantaranya adalah sebagai hukum atau peraturan-peraturan. Al-Quran juga sebagai kabar gembira. Ayat-ayat Al-Quran juga ada yang mengabarkan kabar gembira untuk orang-orang beriman yang beramal soleh, nanti dimasukkan ke dalam surga. Itu kabar gembira. Nah, jadi kalau kita baca secara maknanya, ya, Al-Quran itu memberikan kabar kebaikan untuk orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Ya, absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kan begitu. Kata Allah, beri kabar gembira kepada mereka dengan balasan surga yang sudah disiapkan atau dijanjikan. Kemudian Al-Quran juga sebagai bimbingan yang lurus. Dalam surat Al-Kahfi misalnya dijelaskan seperti itu. Dia membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Berikutnya sebagai peringatan. Kalau tadi dia memberi kabar gembira, namun Al-Quran juga kadang ayatnya sebagai peringatan, bahkan ada sebagai ancaman, ya. Peringatan lebih ringan, tapi kalau sudah ancaman lebih keras lagi. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran diantaranya isinya adalah memperingatkan, ya, semua yang membacanya, semua orang yang beriman maupun yang tidak beriman diingatkan melalui Al-Quran. Baik, ini adalah tentang fungsi daripada Al-Quran tersebut. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan? Akan sangat banyak sekali fungsinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ayah bunda sekalian, ini bagaimana keutamaan-keutamaan daripada Al-Quran. Ya. Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Di antaranya misalnya ada sebuah kisah di sini misalnya bahwa Umar bin Khattab sangat tertarik kepada Al-Quran setelah membaca firman Allah,
Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kata Allah, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini agar kamu sengsara. Ya. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini agar kalian jadi sengsara. Nah, ini ayat ini sangat disukai oleh Umar bin Khattab, sehingga dengannya yang tadinya Umar bin Khattab itu masih dalam keadaan tidak beriman, mendengar ayat itu dibacakan, itu Umar bin Khattab langsung bergetar hatinya dan kemudian dia beriman di hadapan Rasulullah SAW. Ini utamanya Al-Quran, kedahsyatan Al-Quran yang bisa menjadikan orang ya mudah tertarik dari keras dia memusuhi Islam, sampai kemudian ketika Al-Quran dibacakan dia menjadi luluh hatinya dan menerima Islam. Itu contohnya seperti Umar bin Khattab. Ini keutamaan Al-Quran tentu akan banyak sekali ya. Kemudian berikutnya, keutamaan ini nanti ada beberapa sebab. Di antaranya keutamaan tilawah Al-Quran dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah surah Fatir ya. Allah SWT menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah ya ini dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan, kata Allah, kepada mereka, baik dengan dia diam ataupun terang-terangan, maka itu mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi ya, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka ya, dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dalam surat Fatir. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menjaganya setiap saat, pada hakikatnya ia laksana orang yang sedang berniaga yang tiada henti-hentinya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ayah dan bunda sekalian, sebenarnya kita itu sedang bisnis dengan Allah begitu ya. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang menjalankan perintah Allah. Kita sedang berbisnis di hadapan Allah. Ini sebuah perdagangan, perbisnisan yang kata Allah tidak akan ada ruginya. Yaitu kamu beriman, beramal soleh, kamu membaca ayat-ayat Allah, kan begitu ya. Dia tidak akan ada merugi. Inilah yang dimaksud keutamaan Al-Quran. Kalau kita berbisnis dengan manusia, bisa jadi kita untung, bisa jadi rugi. Tapi kalau bisnisnya dengan Allah, ya, itu Allah jamin kita akan mendapatkan keuntungan. Inilah salah satu keutamaan Al-Quran ketika dibaca ya. Jadi kita membaca aja tilawah Al-Quran, itu hakikatnya sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Guru dan murid. Murid dan guru yang sama-sama sedang belajar dan mengajar Al-Quran, itu adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan. Ya, itu orang-orang yang sedang mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Kata Nabi dalam hadis ini, dia adalah sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia, kata Rasul, dia yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi ini perintah dari Allah dan Rasulnya agar kita biasa untuk membaca Al-Quran. Baik, ayahanda bunda sekalian, dari beberapa keterangan ini mudah-mudahan kita bisa pahami ya, bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat istimewa yang Allah turunkan untuk kita sekalian, bisa menjadi obat, bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi penerang hati ya, bisa juga Al-Quran sebagai pemberikan pelajaran untuk kita sekalian, dan juga Al-Quran yang kita pelajari insyaallah ini dalam riwayat lain, dia akan datang pada hari kiamat ya. Dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Begitu dahsyat keutamaan Al-Quran.
dia akan datang pada hari kiamat ya bagi orang yang senang membacanya ya. Maka Nabi bilang, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, sungguhnya dia akan datang kepada orang yang membacanya, orang yang mencintainya pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senang membaca Al-Qur'an, senang mempelajari Al-Qur'an, ya terus memperbaiki bacaan Quran kita ya agar semakin baik dan benar. Mudah-mudahan Allah juga menjaga kesehatan kita, panjang umur, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ayah bunda sekalian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.